بعده أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah atas kudrah, iradah dan juga inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermajlis tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan maupun yang sedang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan dasarnya karena iman dan juga ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai amal soleh yang nanti akan sama-sama kita buka dalam sebuah kitab catatan amal yang bernama Illiyin. Kita lanjutkan materi tadarus seperti biasa di surah ke-72, surah Al-Jin. Seperti biasa akan kita baca dengan qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafs, Thariqah Asy-Syatibiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Yahdi I-nya yang panjang, Pak. Yahdi. Nah, ini panjang. Kan ada tanda alis. Yahdi ila, tanda panjang bertemu hamzah, maka dibaca 4 harokat. Kan tanda panjang itu bisa alif, bisa waw, bisa ya. Jadi bukan Yahdi ya, tapi Yahdi. Ya, ini mah ini ya. Tapi kan ianya di tasjid ini. Disukun. Disukun, sorry. Disukun. Iya, kan sukun itu karena sebelumnya kasroh. Kan ya sukun sebelumnya kasroh, asalnya 2 harokat kan. Ketika bertemu hamzah, maka jadi panjang 4 harokat. Itu mah alis Iya, karena ada tanda alis. Maka tanda alisnya oleh Bapak bunyikannya bukan jadi bunyi A, tapi jadi bunyi I-nya yang panjang. Yahdi, bukan Yahdiya. Kalau bunyi A berarti harus pada alif tanda alisnya, bukan pada ya. Yahdi ila rusydi fa amanna bih.
yahdi ila rusdi fa amanna bi. Bihnya apa? Fa amanna bih. Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina Mattakhadha langsung. wa annahu ta'ala Hanya tetap hanya Pak ta'ala. wa annahu ta'ala jaddur rabbina Mattakhadha kan tanda panjang bertemu tasydid. wa annahu ta'ala jaddur rabbina Mattakhadha. wa annahu ta'ala jaddur rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Wa annahu kana yaqulu Safihuna. wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi Syatata. 'ala Allahi syatata. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Wa anna dhananna an taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna Birija. Bukan biroja. Ya'udhuna birija. yaqul insanu Ya'udhuna birijalim. Ayat ke-6 Pak. Coba diulang dari wa annahu lagi. Wa annahu kana. Wa annahu kana yaqulu Bukan yang
Ayat ke-6, ayat ke-6. Wa anna zannana an lam takulai. Nah, itu yang di bawahnya, itu ayat ke-5. Nah, sekarang yang bawahnya apa? Wa annahu kana. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni wajadauhum rohako gitu. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Wa annahum dhannu kama zonantum an lam yab'atsallahu ahada. Tadi naon kita? Ahada. Hanya panjang soalnya. Ya, harusnya hanya pendek. Ahada. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan sadida wa syuhuba Shadidan wa shuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Yajid lahu shihaban rasada. Yajid lahu shihaban rasada. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Nah, ini baru rasada. Kalau tadi rosoda kan beda ya. Kalau rosyada dengan shin, kalau rosoda dengan sod.
Rasyada. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalik. Wa anna mina sholihun. Minnanya ditahan dulu. Wa anna minnas. Wa anna minna sholihuna wa minna duna zalika. Kunna tara'iqa qidada. Kunna tara'iqa qidada. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna dhananna an lan nu'jizahu fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa lan nu'jizahu haraba. Tadi hu ya. Ya huruba, haruba. Wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Wa anna lamma sami'na huda amanna bih. Amanna bih. Amanna bih. Ada tadi Amanna bih. Harusnya naknya panjang. Amanna bih. Amanna bih. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Wala rahaqa. Wala rahaqa. Baknya panjang gitu. Ya. Terus dibuka. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Wa anna minna muslimuna wa minna qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Faman aslama langsung. Faman aslama fa ulaika taharraw. Faman aslama bukan fa'la, fa'ula. Faman aslama fa ulaika
Taharraw, bukan taharru. Taharraw, kan fathah sebelumnya. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Fa ammal qasitu. Qolnya panjang, Pak. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Tonya pendek. Hataba. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa an lawis taqamu ala tori. Wa lawis taqamu ala Tori. Ri-nya yang panjang. Wa lawis taqamu alat langsung, Pak, kan. Wa lawis taqamu ala tori. Bukan tori, tapi tori. Wa lawis taqamu ala tori qotila Koina la asqoina asqainahum ma'in qadaqo. Bukan main tapi ma'an. Dari la asqoinahum. La asqainahum ma'an qadaqo. Linaftinahum fih. Linaftinahum fih. Wa man yu'rid an zikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Wa man ya'rid. Bukan ya'rid, yu'rid. Wa man yu'rid an zikri rabbih yaslukhu ajaban su'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma
قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام bukan koha qoma bukan koha وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه libada قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا dari qulnya Pak. Qul inni tahan dulu. Qul inni la amliku lakum darran wala rasada. Lam ini panjang ya, lah. Panjang lah. Wala rasada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Qul inni lan Qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada illa balaghum minallahi wa risalatihi illa balaghum minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Ya diterusin sampai kuat Pak kalau diterusin. Cobanya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Wa man ya'sillahi wa ya'sillaha bukan lahi. Wa man ya'sillaha tadi ya. Wa man ya'sillaha wa
rasulahu fa innallahu bara'u. Itu kuat. Fa inna lahu, dari fa inna lahu. Wa innahu bara'u. Bukan baro, naro. Wa innahu naro jahannama khalidina fiha abada. Fiha abada, dari khalidin apa? Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Hatta ijar. Hatanya lebih panjang dulu, Pak. Hatta ijaro au ma yu'aduna fasaya lamuna man afuna sirraw wa aqalu adada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul in adri aqribum ma yu'adun. Bukan yuk tu. Qul in adri aqribum ma Bukan yuk tu. nah yu'adunya. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yakh'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Rosoda, bukan rosada. Wa min khalfihi rosoda. Wa min khalfihi rasada. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim. Liya'lama an qad ablagu risala. Liya lama an qad
أبلغوا رسالة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم Udah Pak, sampai ladaihim. وأحاط وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Dari wa'ahata lagi. Wa'ahata bima. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Bukan ahada tapi ada وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأحصى كل شيء عددا. وأحصى tadi bukan wa'asso tapi wa'ahso, haknya diperjelas. Diperjelas. Wa'ahso kulla shay'in adada. Ya, baik, alhamdulillah. Itulah untuk tadarusnya di pertemuan hari ini. Surah ke-72, surah Al-Jin. Salah satu sebab turunnya surat ini kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sebuah hadis yang sahih, ketika jin tidak lagi dapat menguping kabar dari langit, maka mereka mencari tahu kesana kemari apa gerangan penyebabnya. Dan beberapa di antara mereka akhirnya bertemu dengan Nabi ketika sedang sholat dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, makanya di ayat yang pertama, pada saat jin mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka serentak mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Jadi jin yang muslim itu pasti akan takjub dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan mereka yakin itulah penyebabnya yang akhirnya mereka pun beriman. Ya. Jadi ketika mendengarkan firman-firman Allah yang dibacakan, mereka yakin terhadap ayat-ayat itu, dan akhirnya itulah yang menjadi penyebab mereka akhirnya beriman. Nah, maka turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Abbas yang menceritakan tentang suatu hari Nabi SAW bersama beberapa sahabat berangkat menuju ke pasar Ukaz. Dan saat itu syaitan sudah tidak lagi dapat menguping berita-berita dari langit. Maka mereka juga dilempari bola-bola api bila mencoba menguping. Bahkan dalam sebagian riwayat, bintang-bintang yang ketika terlihat disebut oleh kita bintang jatuh, nah itu adalah salah satu alat yang dilemparkan oleh malaikat untuk mengusir syaitan dari langit. Nah, maka mereka ditanya ketika mereka bertemu dengan kawan-kawannya, apa yang terjadi dengan kalian? Maka kami tidak dapat lagi menguping berita-berita langit. Ada banyak bola api yang mengejar bila kami berusaha menguping. Dan kemudian kawan-kawan mereka berkata lagi, jika begitu pasti ada sesuatu yang terjadi. Maka cobalah kalian pergi ke timur dan ke barat dan cari tahu apa yang menyebabkan kalian tidak lagi dapat menguping berita dari langit. Maka berangkatlah setan-setan itu, dan beberapa di antara mereka mengarah ke Tihamah, itu ke satu wilayah yang ada di Mekah, untuk menemui Nabi.
Dan ketika itu beliau sedang berada di Nakhlah dan mereka hendak menuju ke pasar Ukaz. Dan saat itu beliau dan para sahabat sedang menunaikan sholat subuh. Dan ketika mendengar lantunan Al-Quran, maka mereka menyimak dengan seksama. Kemudian mereka berkata, demi Allah, pasti inilah yang membuat kita tidak lagi dapat menguping berita-berita langit. Dan demikianlah mereka menyampaikan hal ini kepada kawan-kawan mereka. Dan mereka juga bercerita, wahai kawan-kawan, kami baru saja mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran, yang memberi petunjuk menuju jalan yang benar. Dan kami pun beriman kepadanya. Kami tidak akan lagi mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Kemudian Allah menurunkan ayat berikutnya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, dan seterusnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mewahyukan kepada beliau tentang perkataan jin ini. Maka di surah ini kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa di antara bangsa jin disebutkan di ayat yang ke-11-nya, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Sesungguhnya di antara kami, kata bangsa jin, ada yang soleh, dan di antara kami ada pula yang berbeda dalam menempuh jalannya. Berarti ya tidak soleh alias kafir. Atau misalkan di ayat ke-14-nya disebutkan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada juga yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan siapa yang memeluk Islam, maka jin itu telah memilih jalan yang benar. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hatoba. Adapun para penyimpang dari kebenaran, maka mereka akan dijadikan bahan bakar dari neraka jahanam. Nah, itu ya. Jadi secara tegas disebutkan dalam surat ini, kalau sebetulnya kita ingin lebih akrab dengan bangsa jin, maka bacalah surat Al-Jin ini, bukan membaca surat-surat yang lain. Karena kita muncul keyakinan seperti misalkan ketika ingin mengusir jin lah, contohnya ya, membaca surat Al-Baqarah yang dikenal dengan sebutan ayat kursi. Padahal tidak ada kaitannya surat itu dengan pengusiran terhadap jin. Yang ada justru maknanya adalah meningkatkan keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan seorang jin, seorang nabi saja tidak akan mampu memberikan hidayah atau memberikan malapetaka atau bahaya kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bangsa jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita selaku manusia, statusnya adalah sama, sebagai abid, sebagai hamba. Kan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sama, tugasnya adalah untuk ibadah. Nah, tapi dalam rangka menjalankan ibadah tadi, ada yang muslim, ada yang menentang, ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Ya sama halnya seperti manusia. Untuk yang soleh dan taat, maka hadiahnya adalah surga. Sedangkan untuk yang menentang dan kafir, maka sudah disediakan untuk menjadi bahan bakarnya api neraka. Itulah sedikit penjelasan dari surah yang dibaca di pertemuan hari ini tentang surah Al-Jin. Itu makhluk tidak bertempat tapi ada gitu ya. Ya sebutnya goib kan. Goib itu berarti tidak terlihat. Makanya kalau ayat jin ifrit kata-kata ya, ifrit itu adalah salah satu dari kelompok lah kalau disebutkan. Kelompok jin itu adalah ifrit. Dan ifrit itu dulunya adalah pasukannya atau tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika Nabi Sulaiman kan memerintahkan kepada ifrit dari kalangan bangsa jin untuk memindahkan istana Ratu Balkis kan dari dari wilayah Saba ke wilayah Palestina. Maka dikisahkan tidak sampai
satu kedipan mata ternyata istana itu sudah berpindah. Jadi pas ngicep terus ngalih gitu istana teh. Itu salah satu kehebatan bangsa jin ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memindahkan sesuatu secepat kedipan mata. Ada temen dulu yang di Heureyan tanda petiknya. Jadi si gelasnya maju sorangan. Asli aneh gitu. Ya, dan disebutkan di dalam Al-Quran ini juga sama kan, bahwa di antara segolongan manusia, nah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa di antara orang-orang laki-laki ya dari kalangan manusia yang selalu meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka menjadikan manusia itu bertambah sesat. Jadi tadi justru keyakinan manusia bahwa sesuatu itu tadi dapat berpindah, sesuatu itu dapat menghasilkan yang di luar nalar lah ya, yang di luar nalar manusia, justru itu adalah akal-akalan jin untuk semakin menyesatkan manusia itu sendiri. Jadi meyakininya tadi bahwa oh iya gaduh kemampuan, misalnya ini punya kehebatan atau ini berseteru dengan jin, padahal jin itu tugasnya hanya menyesatkan manusia saja. Kan pernah satu ketika Nabi sholat subuh juga, Nabi diganggu kan oleh ifrit tadi. Nah, dalam sebuah hadis itu dikisahkan tadinya Nabi akan membelenggu si ifrit tadi di sebuah tiang yang ada di masjid, supaya orang-orang nanti yang sholat berjamaah subuh itu bisa melihat kan, saha nu ngaganggu teh gitunya. Nah, tapi Nabi teringat pada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang merupakan perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuasaan selain kepadaku, yaitu maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tentang bangsa jin selain anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman itu tentaranya bukan hanya dari kalangan manusia, tapi dari kalangan bangsa jin dan juga dari binatang. Sehingga salah satu mukjizatnya mampu mengetahui bangsa jin dan mengetahui bahasa binatang kan. Jadi Muhammad justru menolak gitu aja jahil nama gerakan jinnya. Tadinya akan diikat di satu tiang masjid, tapi Nabi teringat oleh ayat itu sehingga oleh Nabi dilepaskan supaya nanti ya oleh Allah saja dihukumnya secara langsung. Tadinya ingin menunjukkan itu, cuma karena tadi itu adalah mukjizat yang sudah pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi tidak ingin orang yang lain tahu tentang bangsa jin itu. Nah, maka di akhir surat Al-Jin ini, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah lah yang mengetahui yang gaib, maka ia tidak akan memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Ayat berapa? Ayat ke-26 nya Pak. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah lah yang mengetahui yang gaib, maka Allah tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Contohnya tadi Rasul saja dapat mengetahui ya bahwa keberadaan itu tentang jin adalah karena berdasarkan petunjuk wahyu. Nah, maka ayat ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pekerjaan tukang tenung, ahli nujum, tukang sihir, semuanya itu salah karena mereka tidak termasuk orang-orang yang diridhoi Allah. Bahkan mereka justru termasuk orang-orang yang dibenci. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa orang-orang yang mengaku bahwa bintang itu dapat menunjukkan siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati, maka orang-orang tersebut disebutnya telah mengingkari dan telah kafir terhadap Al-Quran. Nujum ya, ahli nujum kan, seperti muncul rasi-rasi bintang kan gitu ya. Kalau misalkan bintangnya bergeser ke arah timur, berarti misalkan akan datang apa, termasuk kepercayaan-kepercayaan
di masa lalu seperti di kita lah. Contoh sederhananya, kami nguping suara manuk gitunya, manuk cung-cuing cenanya, teh anu maut, itu teh sama keyakinan terhadap tadi sesuatu yang jauh dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan-urusan tentang gaib itu tadi Allah tidak akan berikan kepada siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan manusia biasa, seorang nabi pun diukur kadarnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua nabi diberikan kemampuan untuk tadi mengetahui tentang keberadaan bangsa-bangsa jin itu. Apalagi kita. Maka kapanpun kita mendengar ada orang yang dapat melihat, ada orang yang dapat mengusir dan seterusnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bangsa jin, maka wajib tidak percaya. Dan bahkan sekarang kan tentang fenomena-fenomena itu dijadikan sebuah tontonan kan, film. Jinnya diajak syuting kan namanya. Jadi di program kan ada program-program khusus yang ditayangkan supaya kita ya tadi tersesat atau terjebak pada hal-hal yang sesungguhnya itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu ikut campur dengan urusan-urusan yang gaib, padahal diperintahkannya adalah yu'minuna bil ghaib. Kita ini diperintahkan beriman saja kepada hal-hal yang gaib itu. Wajib percaya, tapi tidak usah tadi menelusuri secara berlebihan. Apalagi tadi sampai mengatakan ada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan bangsa jin, padahal sebetulnya bangsa jin juga tidak mampu untuk menampakkan dirinya kepada manusia kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kan manusia tahu bahwa itu adalah jin? Sedangkan jin saja dibatasi kemampuannya oleh Allah. Maka kan disebut terganggu keimanannya. Katakanlah walaupun gelarnya seorang kiai, seorang ustadz, tapi secara terang-terangan dirinya menyatakan mampu dan sanggup misalkan ya menelusuri tentang keberadaan bangsa jin ini, maka wajib tidak dipercaya. Bahkan para ulama menyebutkan dirinya telah terganggu keimanannya. Gitu ya. Jadi seperti orang yang hebat padahal tadi terganggu keimanannya. Karena sekali lagi hal-hal seperti ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa dicampuri oleh siapapun. Jelas, Pak? Ya. Jadi jin ini justru untuk mengingatkan ayat istilah mengusir setan gitu ya. Ayat bacakan ayat kursi sebetulnya harusnya ayat jin gitu. Ya, jadi bukan maksudnya untuk mengusir, tapi justru untuk membentengi diri kita semakin yakin terhadap kekuasaan Allah. Jadi bukan kepada jin ya sebetulnya, karena jin mah tidak bisa apa-apa terhadap orang yang beriman. Ya kan keimanan kita kuat, keimanan kita kokoh. Jin wae sieun kan seperti Umar dikisahkan ketika berjumpa dengan jin di satu gang, maka jinnya yang lari, bukan Umarnya yang lari. Kalau orang mah dibalikannya. Orangnya anu lompat, jin anu atoh kan. Nah, kalau Umar mah saking teguhnya keimanan, saking kuatnya ketauhidan kepada Allah, setelah dirinya masuk Islam, maka jin pun lari ketika melihat Umar gitu. Sieun gitu jin teh. Orang mati balik, orang masieun ku jin karena tadi dari mungkin sejak kecil dipertontonkan dengan tontonan-tontonan ya kaitan dengan tadilah mistik-mistikan gaib-gaib. Terus ya divisualisasikan, dibuat-buat oleh manusia sampai aya jenis-jenisna kan ya di orang maseur, pocong, aya genderuwo, aya kuntilanak. Nah itu kan itu nama-nama dari siapa? Tidak ada. Padahal nama-nama jin itu diterangkan di dalam beberapa hadis hanya dalam nama-nama tertentu saja, seperti Ifrit tadi Bapak yang sebutkan, kemudian ada Walhan, ada Finzib atau Fanzab. Nah itu ada nama-namanya yang diterangkan oleh hadis. Nah tapi semisal Dracula, kuntilanak, genderuwo, itu mah buatan manusia gitu. Tapi kita lebih percaya kepada buatan manusia tadi. Nah itulah makanya dipertaruhkan tentang keimanannya.
Nah, seperti hafaf, misalkan ya, hafaf itu yang bertugas untuk menimbulkan perasaan was-was dan menakuti suara-suara seperti binatang. Tiba-tiba misalkan ayah suara naon, maksudnya wangi-wangi, itu teh ya gangguan dari jin, gangguan dari syaitan untuk menimbulkan was-was tadi ke dalam hati. Jadi nyalahkan jin, gitu kan? Padahal ya jin mah hanya itu saja, menyesatkan manusia kan, tugasnya itu. Janjinya kepada Allah apa? La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan terus menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Nah, maka pupuhuna jin itu disebutlah iblis gitu. Jadi iblis itu kana mina jinni disebutkan oleh Al-Quran, bagian dari jin. Fafasaqa an amri rabbihim. Jadi iblis itu yang fasik terhadap perintah Rabbnya. Yang muslimah bukan iblis, dia jin saja, jin muslim disebutnya. Karena tadi jin muslimah ketika dibacakan Al-Quran juga menyebutkan kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jadi terkesan gitu dengan bapak ketika membaca disimak oleh jin. Wah, jin teh rausin si bapak maca Quran, menakjubkan terasa oleh mereka. Nah, soal ibadahnya apakah sama sholat, apakah zakat, apakah saum, walau a'lam, kita tidak tahu. Nah, seperti walhan misalnya, ada nama-nama dari jenis jin, itu orang-orang yang senantiasa atau bangsa jin yang senantiasa menggoda orang yang wudu sampai melaksanakan sholatnya. Jadi kenapa wudunya tidak benar, sholatnya tidak khusyuk, itu sedang diganggu oleh si walhan namanya. Kemudian ada finzib atau fanzab ya, itu menggoda orang sholat sejak takbiratul ihram. Berarti ada dua, walhan dan finzib tadi. Jadi ada dua. Nah, menggoda supaya sholatnya tidak khusyuk sampai beres kan, sampai salam. Ada juga finzib. Nah, ada juga zalnabur namanya. Kalau zalnabur ini yang berkaitan dengan soal-soal perniagaan atau soal-soal muamalah. Resep tengah hutang itu teh digoda oleh jin gitu. Jadi seolah-olah tidak ada jalan kehidupan selain berhutang misalkan. Nah, itu teh sedang digoda sebetulnya oleh bangsa jin supaya terjebak dalam hal-hal zalnabur. Oh, jangan. Iya. Kan bagusnya namanya zalnabur, finzib, walhan, kan hafaf, terus ifrit tadi kan. Kurang dirobeh jadi pocong. Anu ngaganggu wudu kalhan. Iya, tadi walhan. Walhan. Seperti ketika berlama-lama lah, contohnya di kamar mandi, menikah betah gitunya. Itu teh sedang digoda oleh syaitan untuk berlama-lama. Makanya kan anjuran dari Nabi ketika masuk ke WC membaca doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Dari jin laki-laki dan dari jin perempuan. Jadi sama gitu statusnya, jin itu ada laki-laki, ada perempuan, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Kalau ini mah dongeng menurutnya, ayat cenderung itu bogoh awewe nate ke manusia itu teh kumaha itu teh aneh tapi nyata. Itu wajib tidak dipercaya. Gitu. Iya, karena itu mah kedustaan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Hasil dari tadi dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaiton, bisikan-bisikan jin. Sehingga meyakini tadi jadi bogohun. Sampai ketika bangun misalnya ujung ayat tanda diletak jin sedangkan gitu. Nah, itu kan manusia yang menyatakan. Selama tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal itu, wajib kita tidak percaya. Karena Aisyah, Khadijah tidak ada riwayatnya pernah diletak jin gitu. Itu urusan keimanan. Sampai di kita makan ada tuyul gitu kan, sebagai itu karena jadi macam-macam ya, karena ya tadi keimanannya yang dipertontonkan dengan dicampur adukan kaitan dengan hal-hal yang gaib itu gitu ya. Nah, maka kesimpulannya dari berbagai riwayat-riwayat hadis yang sahih, jin pun tidak mengetahui tentang hal yang gaib gitu.
Kan jin teh makhluk goib. Jin wae teterangan tentang perkara-perkara goib. Apakah jin tahu ketika kiamat kapan datangnya? Tidak tahu jin juga. Jadi makhluk goib wae teterangan kana goib. Akhirnya sekarang kita sebagai makhluk nyata sok tahu tentang hal-hal yang goib gitu. Kan tadi ketika ingin mencuri informasi dari langit dibaledogkan ke malaikat. Gitu ya, supaya tidak mendengarkan. Kalau sebelum itu berarti dia mendengarkan ya. Kalau Mendengarkan. Jadi jin itu senangnya mencuri informasi dari langit ketika misalkan Allah merencanakan akan apa gitu ya, menugaskan kepada jin teh nguping. Nah, ketika mulai turun ayat ini, maka tadi dibatasi pendengaran jinnya untuk tidak bisa menguping, tapi dengan cara tadi dilempari oleh bola api yang ditugaskan kepada malaikat. Bahkan tadi bintang gemintang yang terlihat jatuh itu dalam sebagian riwayat disebutkan adalah untuk melempar jin tadi supaya tidak mendengar informasi. Nah, jadi kesimpulannya mengaku atau mempercayai bahwa ada manusia yang dapat melihat atau berhubungan tadi ya dengan bangsa jin merupakan bagian dari syirik yang hukumnya haram. Dan demikian pula mengaku atau mempercayai dapat melihat surga apalagi sampai menikmatinya itu juga termasuk perkara-perkara yang syirik, termasuk percaya tentang kesurupan. Kan tidak ada surup ya, nyurup itu kan bahasa Sunda. Jadi istilah kesurupan itu adalah istilah yang dibuat oleh orang-orang Sunda. Gitu ya. Jadi kan dianggapnya ketika kesurupan ada roh halus tadi ya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi ternyata setelah diwawancara ternyata pengaruhnya dengan tekanan batin, dengan jiwanya. Kan tos aya santri tahfidz apa? Santri tahfidznya coba. Kasurupan. Santri tahfidz itu nah. Santri tahfidz teh yang suka menghafal Quran. Oh, tahfidz. Tapi kasurupan coba. Kan teu kahartosnya. Leuheung lah mun. Ieu mah santri nu biasa ngapalkeun Quran kasurupan coba. Kan secara logika tidak dapat dimengerti. Sampai menunjuk ke satu gorong-gorongnya yang ada di tempatnya dekat pondoknya. Tadi dinya cenah jin anu sok nyurup ka urang teh. Sampai genjleng tah sakomplek. Aya santri kasurupan ku jin di gorong-gorong eta. Ngadadak wong eta sepi kan langsung. Karena sadaya percaya kan karena biasana tos kitu. Ternyata pas didatangkan seorang musyrifnya atau ustadznya diwawancara bener kasurupan gitu kan ditares. Ternyata apa? Ada tekanan batin karena orang tuanya bercerai. Jadi merasa bahwa ayahnya itu tidak peduli terhadap ibunya dan serasa ditelantarkan lah. Pada akhirnya ibunya kan karena tidak sanggup mengurus dimasukkan ke pondok tahfidz gitu kan. Nah, akhirnya muncul kan perasaan batin membludak jika kasurupan gitu bahasa orang mah. Tapi nyata di mental alasan mah. Jadi naon atuh tadi cenah nuju ka gorong-gorong bohong cek anjeun. Itu mah hanya cari perhatian saja. Gitu. Karena tadi jangankan jin saja dibatasi untuk melihat hal-hal yang goib. Jadi makhluk goib wae teterang kana goib gitu. Apakah jin tahu dia akan matinya kapan? Tidak tahu. Apakah jin atau teu maut-maut gitunya. Ti jin Nabi Adam nepi ka ayeuna kan tidak tahu juga. Nah itulah, jadi sekali lagi ini perkara keimanan sebetulnya yang harus kita perteguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tadi untuk menghindarkan diri dari kemadaratan yang bisa dilakukan jangankan oleh bangsa jin tapi oleh sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, maka Nabi memberikan petunjuk untuk senantiasa mendawamkan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu yang dapat memudaratkan baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat berapa Ustaz? Cuma doa. Oh, doa bukan? Doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Cekapannya tak pengen. Ya itulah. Jadi menarik sebetulnya kalau tadabur langsung tentang surat Al-Jin, karena jarang orang yang membahas. Ya, jadi jin itu selalu dipandangnya menjadi satu hal yang negatif lah, kesannya gitu ya, kesannya jadi negatif. Padahal kalau dipelajari, ditadaburi ayat-ayatnya yang berkaitan bahasa jin, justru akan semakin tumbuh tadi keyakinan pada diri kita bahwa Allah menciptakan kita dalam derajat yang sama, dan satu sama lain tidak akan saling memadaratkan kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut gitu. Kan orang mah tekaup ningali tangka agung ayaan. Tekaup ningali bumi kosong ayaan. Kan jadi gitu kan. Muringkak cenanya tadi ya. Padahal mah itu mah secara medis saja ada ilmunya. Jadi ketika kita melewati satu bangunan, satu tempat yang jarang ditempati oleh manusia, nah, nanti ada kajian secara teorinya, pasti minimal ya tadi ada bulu-bulu dalam tubuh itu yang tiba-tiba berdiri gitu, yang meringkak lah bahasa Sunda nama. Nah itu teh ilmiah gitu, secara medis ada tinjauannya ilmiah. Orang mah dipercaya langsung kan diyakini, itu langsung dihubungkan dengan bangsa jin, ayaan. Jadi orang mah gitu. Sehingga pas lewat ke kuburan apa yang diingat? Lompat. Padahal syariat dari Nabi apa? Ketika lewat kuburan berdoa. Doanya assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Gitu. Dan kalau di kita ziarah kubur itu jadinya seremonial. Sebelum Ramadan atau ziarah, ke setelah Idul Fitri ziarah. Tapi 40 hari ya setelah itu teringat-ingat acan karena maut kan. Jadi maut nanti buatnya pas badai Ramadan, pas Idul Fitri atau momen-momen tertentu lah. Nah itu yang menjadi tadi adat yang bercampur dengan kepercayaan akhirnya. Jadi orang tuh seueur nu kitu Pak. Jadi adat yang akhirnya bercampur dengan kepercayaan dan tadi dicampur-campur dengan keyakinan-keyakinan manusia tanpa bersumber pada dalil. Tapi karena sudah menyebar luas, dianggap biasa, sehingga seolah-olah jadi syariat gitu. Padahal itu bukan. Kan kalau ditanya hukum ziarah apa? Wajib, sunnah, haram. Tidak termasuk tiga-tiganya, tapi boleh gitu. Jadi hukumnya mubah, boleh. Kapan? Ya kapan saja, tidak harus dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, pada momen-momen tertentu. 100 hari Nah gitu. Nah itulah yang kalau diyakini misalkan harus 40 hari, 100 hari, atau berapa hari, itu termasuk bagian dari ibadah. Nah itulah yang termasuk perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Khawatirnya jadi tadi mengatasnamakan Nabi melakukan perbuatan ini padahal Nabi tidak pernah melakukan. Nah maka itulah yang disebut rodun, amalnya pasti tertolak karena tidak sesuai kan. Nah, jadi mau ziarah dalam rangka tadi mengingat mati silakan. Kalau mau berdoa dan meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua kita misalnya atau sesuatu yang telah meninggal, ya itu lebih baik. Jadi justru dibuktikannya dengan amal, bukan dengan kita datang terus-menerus. Ya, jadi tekaup sono ke kuburan misalkan. Nah, itu bukan itu yang diinginkan gitu. Karena kuburan mah dalam hitungan hari pun ya sudah tidak ada jasadnya. Karena sudah berpisah kan antara jasad dan ruh. Jadi sebetulnya kuburan itu hanya simbol saja. Ya, wallahu a'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.